sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear his spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear his desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights, are your mercies in disguise? Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur hari ini kita memasuki
Advent keempat yang bertemakan peace atau kedamaian. Lagu yang baru saja dinyanyikan mengantar kita untuk merefleksikan kedamaian yang sering kita rindukan di dunia ini seringkali bukan kedamaian yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana kita melihat berkat dan kedamaian daripada Tuhan untuk kita? Untuk itu, mari saat ini kita datang kembali pada Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kembali kepadanya saat teduh. Amin. Pada hari ini Allah Tritunggal memanggil kita untuk kembali datang beribadah kembali kepadanya. Oleh karena itu, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Karena itu saudara, mari saat ini kita sama-sama memuji Allah kita, meninggikan Allah kita. Joyful, joyful, we adore Him. Sama-sama kita katakan. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of night away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Benar Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah pemberi sukacita yang sejati bagi kita. Karena itu, mari kita kembali tinggikan Dia, puji Dia. All thy works with joy surround thee. All thy works with joy surround thee. Earth and have reflect thy rays. Stars and angels sing around thee. Center of unbroken praise. Field and forest, Nile and mountain, flowery meadow, freshing seas. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. Kabar ini tidak bisa hanya kita diamkan saja, hanya kita simpan untuk diri kita saja. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu beritahu kabar ini bagi seluruh dunia, semua tempat. Mari kita kabarkan. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Amin. Kita puji Dia satu kali lagi. All thy works with joy surround thee. All thy works with joy surround thee. Earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee. Center of unbroken praise. Trail and forest, fell and mountain, flowery
berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau mempercayakan kami kembali, mengundang kami kembali untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami sadar ketika kami datang ke hadapan-Mu, kami perlu memperbaiki postur hati kami kembali. Karena itu Tuhan, sembari kami berada di dalam masa-masa Advent, penantian akan kedatangan Kristus, biarlah hati kami juga dipersiapkan oleh-Mu untuk mendengar berita sukacita itu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Bapak Ibu, karena kasih-Nya Allah datang. Allah mau turun ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Mari saat ini kita datang kembali ke hadapan Tuhan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan sambil menyanyikan karena kasih-Nya. Mari kita renungkan kata demi kata yang ada di lagu ini. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Mengapa Yesus mau? Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosa? Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya. Ya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan refnya. Mengapa Yesus mau menanggung dosaku, beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Saya memberikan waktu bagi kita sekalian untuk mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang nyata, sehingga anak-Mu yang tunggal turun ke dunia dan bahkan sampai mati bagi kami. Mungkin bagi kami
Ada masa-masa kami bertanya, mengapa Yesus harus turun dari sorga? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku yang begitu banyak? Tapi karena karya salib Kristus, kami mengucap syukur kami telah diampuni dari dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Ketika kami merenungkan kembali Injil, ketika kami kembali merenungkan firman-Mu, dan bagaimana karya yang telah Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kami hidup dengan menyadari bahwa kami ini umat tebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena hadiah yang ajaib bagi kami, sehingga kami bisa pulih dari keadaan kami yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, sungguh ajaib kasih-Nya sehingga mengampuni kita. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah berita anugerah ini menuntun kita untuk berespons dengan baik. Mari saat ini kita merespons bersama seluruh gereja di sepanjang zaman dan segala tempat. Kita menaikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Stephen Rehmalem Eliata. Dan biarlah dari apa yang disampaikan, kita bisa semakin mengenal Allah yang diberitakan pada kita. Sembari mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu Mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, Ku terkagum Tuhan. ku terkagum. Thank you. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Benar Tuhan. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila aku buka mata kami, Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu,
Ya Tuhan Allah kami, kiranya lagu ini lahir dari hati kami yang ingin mengenal-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Kami rindu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengenal isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami manusia-manusia yang terus berjuang untuk mengenal Engkau, sehingga Engkau memberikan kepada kami pengalaman-pengalaman baru untuk mengenal siapa diri-Mu kepada setiap kami. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan sebuah kisah tentang pribadi yang berusaha untuk mengenal Engkau Tuhan. Melalui tokoh Nikodemus kami ingin belajar bagaimana manusia berusaha untuk mengenal-Mu Tuhan, dan kami mendapatinya, kami mengenal di dalam pemberian terbesar di dalam Yesus Kristus bagi kami semua. Tuhan kiranya pada waktu ini kami khususkan untuk mengenal Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, dan kiranya kami siap untuk mendengarkannya, hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kami satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, kiranya Engkau melayakan hamba-Mu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk mewartakan isi hati-Mu yang sudah hamba-Mu gumulkan sebelumnya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 3 ayat 4 sampai 6 dan kemudian ayat 13 sampai 17. Mungkin kalau bisa dipindahkan ke PowerPoint yang ada di laptop saya. Terima kasih. Kita akan membacanya bergantian, pertama dari ayat yang keempat dulu, kemudian setelah itu ke ayat yang ke-13. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang keempat, kita akan baca bergantian. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Silakan. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan oleh roh bersifat rohani. Kita lanjut ke ayat yang ke-13, saya akan bacakan ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Silakan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Saya menyapa kita semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan kita akan merenungkan firman Tuhan bersama pada pagi hari ini. Mungkin saya boleh memperkenalkan diri saya sekali lagi, mungkin kalau ada yang belum kenal saya Stephen Rehmalem Eliata, saya melayani penuh waktu di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Mampang atau di Kemang gitu ya. Salam kenal buat Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini merenungkan tentang sebuah kisah yang ayatnya sangat kita hafal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya gitu ya. Tapi sepertinya kita agak miss untuk mengetahui konteks dari ayat tersebut. Di mana ayat tersebut sebetulnya berbicara tentang sebuah percakapan pertama Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi ini berbeda sekali yang dituliskan oleh Injil Yohanes gitu ya. Kalau Injil Matius memulai memperkenalkan Yesus kepada para majus. Lukas memperkenalkan Yesus kepada para gembala. Tetapi di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus memperkenalkan siapa diri Dia kepada seorang yang bernama Nikodemus. Saudara sekalian, di dalam studi Alkitab, Injil Yohanes itu disebut dengan Injil yang penuh dengan misteri. Di sana ada 7 mujizat, di sana ada 7 perkataan aku adalah roti hidup, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik dan seterusnya. Sehingga misteri ini banyak sekali tersebar di dalam Injil Yohanes. Termasuk ketika kita melihat kisah tentang Nikodemus. Banyak sekali misteri ketika Tuhan mengatakan seseorang itu harus lahir kembali gitu. Nah,
Itu sebabnya misteri itu gagal dipahami oleh Nikodemus. Nikodemus kebingungan, lahir kembali. Maksudnya apa? Kembali ke rahim ibunya gitu ya. Jadi apa yang kita baca, yang kita lihat tentang Nikodemus adalah kegagalan Nikodemus memahami perkataan Tuhan Yesus. Yang menurut saya alasannya itu adalah ada sesuatu yang ada di dalam jiwa dari Nikodemus. Memangnya apa yang ada dalam jiwa Nikodemus? Saya ingat sekali ketika saya S1 mengambil jurusan psikologi. Dosen saya mengatakan, jiwa manusia itu katanya seperti bawang merah. Penuh dengan lapisannya. Jadi kita buka lapisannya, ada lapisan lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika saya lanjut sekolah teologi, salah satu dosen kami, Pak Yakub Susabda mengatakan dengan lebih tajam. Jiwa manusia memang seperti bawang merah. Tetapi bawang merah yang isinya kosong. Coba kita kupas bawang merah lapisan demi lapisan. Mana inti dari bawang merah itu? Enggak ada, kita tidak menemukan. Jiwa manusia seperti itu. Maka saya coba mengaitkan seperti apa yang dikatakan oleh tokoh gereja yang disebut dengan John Calvin. Boleh bantu next kalau bisa dari atas. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Seperti apa yang dikatakan oleh tokoh gereja yaitu adalah John Calvin. John Calvin mengatakan jiwa manusia itu apa? Jiwa manusia itu adalah pabrik berhala, kata John Calvin. Tetapi di sisi lain John Calvin juga mengatakan bahwa jiwa manusia sebetulnya merindukan Allah yang sejati. John Calvin katakan itulah yang namanya seed of religion. Semua orang itu punya benih agama. Mencari Allah yang sejati sesungguhnya itu siapa? Ini sebetulnya adalah dua hal yang paradoks gitu ya. Satu sisi kita menciptakan berhala, tapi di sisi lain kita menginginkan pengenalan akan Allah yang sejati. Maksudnya seperti apa? Bagaimana kita memahami kebenaran ini? Seiring berjalannya waktu saya perlahan bisa memahami apa yang dimaksud dengan paradoks seperti ini ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Dan saya banyak ditegur dan berefleksi dari lagu-lagu yang kita sering nyanyikan. Salah satunya adalah lagu yang dituliskan oleh band rock tahun 70-an, yaitu adalah Aerosmith. Oke, saya pakai ini aja ya. Oke. Sepertinya agak terlambat, oke nggak apa-apa. Band Aerosmith ini pernah menuliskan sebuah lagu yang judulnya adalah Hole in My Soul. Ada lubang di dalam jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Aerosmith itu mengatakan, ada lubang di dalam jiwaku yang membunuh aku sampai selama-lamanya. Ini bicara soal apa? Sebetulnya lagu ini adalah lagu cinta Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang juga mengenal lagu ini ya. Tetapi yang ia ingin katakan adalah bahwa telah kucari cinta di tengah dunia ini. Tetapi selama aku memulai cinta kepada manusia, ujungnya selalu kehampaan. Ujungnya selalu kekosongan. Dan perasaan ini membunuhku. Kenapa memangnya? Kenapa memangnya cinta antar manusia? Kenapa cinta antar manusia itu tidak cukup? Seperti ini merujuk kepada apa yang dikatakan oleh John Calvin. Kita membutuhkan sesuatu yang berada atau berasal dari luar dari diri kita. Sebab sesuatu atau lubang itu tidak dapat diselesaikan oleh tangan manusia saja. Dan sebetulnya fenomena ini juga terjadi di dalam generasi Z atau anak-anak muda saat ini. Gitu ya. Melalui sebuah band yang isinya adalah anak-anak muda yang namanya band Hindia. Hindia itu mengeluarkan album pada tahun 2019 dengan judul albumnya Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Banyak orang mungkin mengecam ya lagu ini terlalu anak muda sekali dan tidak ada makna di dalamnya. Tetapi saya pikir kita perlu berhati-hati untuk memahaminya. Di dalam salah satu liriknya, sang penulis lagu itu mengatakan, terkadang rasanya leher ini terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak muda kita sedang mengutarakan isi hatinya dengan sangat jujur. Apa yang dialami oleh anak muda,
adalah suatu realita yang ia temukan setiap hari. Realita bahwa ternyata keluarganya tidak baik-baik saja, rumah adalah tempat yang tidak aman, ia menemukan orang tuanya bertengkar, bahkan banyak yang berpisah, sehingga hasilnya seperti apa? Maka sangat masuk akal ketika mereka mengatakan leherku terbakar hingga pagi. Maksudnya apa? Asam lambungnya naik, membakar lehernya gitu ya. Maka fenomena GERD, ya, asam lambung itu banyak terjadi di anak muda, generasi Z gitu. Bukan artinya mereka lemah, tetapi kondisi yang menciptakan mereka seperti demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi jika kita berusaha untuk berempati dengan apa yang dialami oleh anak-anak muda, mungkin kita bisa menyadari bahwa apa yang mereka alami juga kita alami juga. Bahwa apa? Bahwa sebetulnya kita semua sedang berusaha untuk mencari jalan keluar dari lubang yang sangat dalam di dalam jiwa kita. Sebab sebenarnya kita sedang mencari jawaban itu di tengah dunia ini. Dan itulah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus di dalam percakapan di dalam Yohanes pasal 3 ini. Saya mengajak kita untuk mengenal sebetulnya siapa Nikodemus ini. Karena ini sebetulnya orang penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Nikodemus dicatatkan di dalam Yohanes pasal 7, dia adalah anggota dari Sanhedrin. Dan mungkin juga dia yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal 2 bahwa dia tuh berkumpul dengan para pemuka agama. Jadi bisa dikatakan Nikodemus ini sudah menggembalakan jemaat. Jadi dia punya jemaat gitu ya, dan dia menggembalakan orang-orang Yahudi, kira-kira demikian. Maka kita bisa sebut dia sebagai pemimpin agama Yahudi atau dalam bahasa aslinya Archonton Yudaion gitu ya. Tetapi yang menarik, nama Nikodemus itu muncul di dalam catatan sejarah oleh Flavius Josephus. Ternyata Nikodemus itu juga orang pemerintahan. Dia memimpin menjadi duta pemerintahan Romawi selama 3 tahun dari masa Kaisar siapa itu ya saya lupa gitu. Pokoknya selama 3 tahun gitu ya. Jadi ini orang bukan hanya pemimpin di agama, tapi juga pemimpin secara politik juga gitu ya. Sehingga seorang ahli pakar Alkitab Martinus de Boer, dia mengatakan bahwa kita bisa mengatakan Nikodemus ini sebagai pemimpin paling tinggi dari komunitas iman orang-orang Yahudi. Jadi percakapan di dalam Yohanes pasal 3 ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini seperti kita melihat jika dibayangkan pada masa kini, ini seperti Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang misalnya dengan Donald Trump gitu ya. Yang paling besar begitu ya, orang paling besar pada zaman itu. Jadi percakapan ini sangat penting. Sehingga Yohanes sengaja menuliskan kisah tentang Nikodemus untuk menunjukkan Nikodemus adalah lambang setiap manusia yang gagal paham maksud Tuhan. Nikodemus adalah simbol bagi setiap manusia yang telah habis dimakan oleh dunia. Tetapi tadi kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Tuhan mengatakan kosmos, dunia itu juga ada 2 makna gitu ya. Satu sisi dunia itu jatuh dalam dosa. Tetapi dunia juga adalah dunia yang dikasihi, dicintai oleh Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Yohanes menuliskan dengan begitu sangat baik, dengan pola dualitas yang sangat menarik gitu ya. Saya akan mengajak kita untuk melihatnya 2 poin dalam hal ini. Yang pertama, Yohanes dengan tegas membedakan antara terang dan gelap. Itu sebabnya siapa Yesus menurut Yohanes? Menurut Yohanes, Yesus adalah sang terang yang turun di tengah gelapnya dunia. Tegas sekali. Dunia gelap, Tuhan Yesus itu adalah sumber terangnya. Bahkan kegelapan itu tidak dapat menguasai sang terang itu. Dengan tegas sekali dipisahkan antara yang gelap dan terang. Seperti sebuah kisah yang terjadi di sebuah rumah yang gelap gulita, Bapak Ibu. Sebuah keluarga itu terlambat membayar listrik, sehingga listrik di rumahnya padam. Dari luar rumah terdengar suara barang itu seperti berjatuhan karena rumah itu gelap gulita. Setelah beberapa waktu keluarlah seorang ibu dari rumah itu. Terlihat dia seperti mencari sesuatu di bawah lampu jalanan. Tetangganya keheranan. Ibu cari apa di bawah tiang lampu ini? Ibu itu menjawab, saya mencari cincin saya yang terjatuh. Oh memang jatuhnya di mana? Tadi sempat jatuh di depan kamar mandi rumah saya. Wah keheranan ya tetangganya. Jatuhnya di kamar mandi, tapi kenapa ibu carinya di sini? Sebab di sini terang, di rumah saya gelap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cerita yang absurd gitu ya. Hilangnya di mana, carinya di mana. Tetapi pesannya apa? Kadang kegelapan membuat kita tersesat. Bahkan kegelapan membuat kita pun tidak tahu apa yang seharusnya kita cari.
Dan inilah yang ingin digambarkan oleh Yohanes kepada Nikodemus. Kenapa diceritakan ini terjadi pada malam hari? Yohanes ingin menggambarkan malam hari itu menggambarkan gelapnya apa yang ada di dalam pikirannya Nikodemus. Dan yang kedua, dengan tegas Yohanes membedakan dengan tegas, memisahkan antara flesh dan spirit. Itu makanya Yohanes katakan, kamu tidak bisa lahir dari daging saja. Kamu mesti lahir daripada roh, bukan cuma daripada daging saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kontras yang begitu tegas yang dituliskan oleh Yohanes itu punya tujuan. Kontras yang Yohanes tunjukkan ingin untuk menggambarkan bahwa terdapat jurang yang sangat jauh yang memisahkan antara terang dan gelap, yang memisahkan antara daging dan spirit, yang memisahkan antara manusia dan Allah. Dan yang memisahkan antara manusia dan Allah tidak lain adalah karena dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dosa manusia tidak hanya melakukan kejahatan, tetapi manusia melakukan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, bahkan bertentangan dengan Allah. Oleh sebab itu di dalam teologi reform kita tahu bahwa akar dari dosa adalah pride atau kesombongan. Jadi dari mana asalnya semua dosa gitu ya. Kalau menurut para teolog itu adalah karena hati yang sombong gitu ya. Tetapi seberapa kita sadar bahwa kesombongan itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka mungkin seorang teolog reform modern ini bisa memberikan kita gambaran. Calvert mengatakan di dalam 4 aspek. Apa kontrasnya Allah dan manusia? Yang pertama, Allah di dalam Kristus merendahkan dirinya untuk menjadi manusia. Sementara manusia meninggikan dirinya untuk menjadi Allah. Yang kedua, Allah menjadi pelayan bagi manusia. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi manusia yang harusnya menjadi pelayan Allah justru memilih untuk menjadi Allah. Yang ketiga, Kristus sebetulnya adalah sang hakim agung, tetapi dia memilih untuk dihakimi oleh manusia. Buktinya di atas kayu salib. Tetapi manusia, apa yang dilakukan oleh manusia selama Tuhan Yesus ada di tengah dunia? Manusia menghakimi Tuhan Yesus, bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Dan yang terakhir, Allah yang adalah sang penolong, dia rela menjadi helpless. Tetapi manusia yang sebetulnya helpless, merasa diri baik-baik saja dan tidak membutuhkan bantuan dalam hidupnya. Kira-kira kalau kita lekatkan di dalam diri kita, yang paling dekat dengan diri kita poin yang keberapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Masing-masing kita mungkin beda. Tetapi yang manapun poinnya, tidak ada di antara kita yang bisa mengelak dari kenyataan bahwa kita juga sama seperti Nikodemus. Kita terpisah sangat jauh dari Allah, sebabkan oleh dosa. Dan Nikodemus menunjukkan kepada kita kegagalan manusia akibat kesombongan jiwanya yang seakan-akan mampu hidup independen, terlepas daripada Allah. Ketidakmengertian Nikodemus semakin nampak ketika ia mengatakan kalimat yang sangat menarik kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, engkau harus lahir kembali. Kemudian Nikodemus mengatakan, lahir kembali, dapatkah manusia masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Apa maksudmu Tuhan? Apa maksudmu Rabi? Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita merasa pertanyaan ini tidak masuk akal. Masa pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh Nikodemus? Tetapi seorang pemikir asal Bulgaria memberikan suatu respon yang menarik. Seorang pemikir yang berkulat di bidang psikologi, filsafat dan juga linguistik atau bahasa, Zulia Kristeva. Dia mengatakan, ini pertanyaan yang masuk akal. Setiap daripada kita ingin untuk kembali ke dalam rahim ibunya. Kok bisa seperti demikian? Dia menjelaskan dengan bahasa, ya, menjelaskan dengan menggunakan filsafat bahasa kira-kira gitu ya. Satu-satunya masa di mana manusia tidak membutuhkan bahasa dengan kata-kata seperti ini adalah ketika manusia berada di dalam rahim ibunya. Di dalam rahim ibunya kita tidak ada belajar bahasa. Di dalam psikologi perkembangan bahasa itu baru muncul sekitar umur 2-3 tahun. Ketika anak belajar babbling gitu ya, baba, mama, dan seterusnya gitu. Di dalam rahim ibu kita tidak membutuhkan bahasa. Kenapa? Karena semuanya sudah terkomunikasikan dengan sempurna. Kita bisa mengalami begitu amat cinta ibu kita di dalam rahim ibu kita. Begitu amat kita dicintai seutuh-utuhnya di dalam rahim ibu kita.
Setiap hari kita diberikan nutrisi yang memberikan kita penghidupan hari lepas hari. Itu rahim ibu kita. Sehingga Kristeva mengatakan itu sebabnya setiap bayi yang lahir selalu menangis. Kenapa menangis? Karena momen lahir adalah momen pertama kali manusia belajar terpisah dari sumber kehidupannya. Maka selalu menangis. Sekaligus menjadi momen di mana manusia selalu merindukan momen itu untuk kembali lagi. Selalu merindukan kita untuk kembali dicintai seutuh-utuhnya seperti kita berada ke dalam rahim ibu kita kembali. Sehingga pertanyaan Nikodemus ini bukan pertanyaan yang tidak masuk akal, justru sangat masuk akal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Pemikiranmu seperti itu Nikodemus, pemikiranmu tidak cukup. Apa yang dipikirkan manusia bukan yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang manusia rasa cukup tidak cukup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, kamu itu harus lahir kembali. Di dalam bahasa Yunaninya itu seperti yang ada di depan, saya letakkan di depan. Yang secara harafiah sebetulnya maknanya adalah kamu harus dikandung, dilahirkan melalui rahim seperti sejak mulanya. Wah, ini definisinya makin ruwet, makin membingungkan. Apa maksudnya? Rahim seperti sejak mulanya, maksudnya apa? Saudara sekalian, sebetulnya Tuhan ingin membuka mata Nikodemus dan kita semua. Memang setiap dari kita lahir dari rahim ibu kita. Tetapi semua yang ada lahir dari rahim Allah. Tuhan Yesus merujuk kepada momen ketika semuanya ia ciptakan melalui dirinya sendiri. Ketika di dalam Kejadian pasal 1 semua yang ada terjadi, bisa muncul, bisa dicipta melalui Sang Firman. Ketika ketika Allah berfirman, maka jadilah. Lalu Allah melihat itu baik, begitu ya. Jadi tidak ada yang diciptakan yang tidak melalui Sang Firman itu sendiri. Sehingga ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kita harus dilahirkan kembali, kita harus melalui karya dari Sang Firman yang menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya Sang Firman itu harus turun ke tengah-tengah kita, menjadi sama seperti kita, menjadi manusia seperti kita. Dialah yang membuka jalan bagi kita sehingga kita bisa beroleh keselamatan. Untuk itulah Sang Firman itu menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Yang hanya melalui Kristus kita beroleh kehidupan yang sejati. Bukan hanya kehidupan lama dan kehidupan yang baru, tidak. Tetapi suatu kehidupan yang sejati. Sesuai dengan desain Allah pada mulanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan sejak mulanya melalui Sang Firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia mungkin bisa berkeliling dunia dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusiawi. Misalnya kalau kita punya pertanyaan soal kesehatan, kita bisa tanya dokter. Kalau kita punya persoalan tentang bangunan, mau bangun bangunan dan seterusnya, kita punya insinyur. Mau tanya tentang keuangan, kita punya ahli ekonomi. Tetapi tentang kehidupan kita tanya siapa? Seharusnya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Sebab ialah sang pemilik kehidupan. Tetapi di dalam kehidupan, di dalam keberdosaan kita, Allah kita kesampingkan. Di mana letak Allah di dalam kehidupan kita? Manusia berusaha menyelesaikan sendiri persoalan dan pertanyaan-pertanyaan berputar di pikirannya, sementara kita terus terluka dari dalam. Itu sebabnya satu-satunya jalan bagi manusia tidak datang dari manusia. Satu-satunya jalan hanya oleh Kristus yang adalah pemberian dari Allah kepada manusia ketika manusia tidak mampu menemukan jalan bagi dirinya. Tidak ada manusia lain selain Kristus yang bisa membuka jalan keselamatan bagi manusia. Di sepanjang zaman, hanya Kristus yang ada 100% Allah dan 100% manusia yang mampu menyelamatkan manusia. Itu sebabnya bahkan Tuhan itu menegur Nikodemus dengan perumpamaan yang sangat tegas. Tuhan membandingkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita ada yang mengingat. Kisah ini adalah kisah yang dicatatkan dalam Bilangan pasal 21. Pada saat itu bangsa Israel dikutuk Tuhan karena bersungut-sungut. Dan bangsa Israel hanya bisa selamat, hanya bisa sembuh kalau melihat kepada ular tembaga yang diangkat oleh Musa. Tetapi Tuhan sedang membandingkan karya Musa dan karya yang akan ia lakukan. Terdapat suatu perbedaan yang paling mendasar dari dua macam perbedaan ini. Kisah Musa berbicara tentang kesembuhan bangsa Israel. Ya betul.
tetapi kesembuhan secara fisik. Akan tetapi Yesus Kristus yang terangkat naik ke atas kayu salib, menyembuhkan sesuatu yang melampaui fisik, yang bukan hanya fisik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita kesembuhan yang kekal. Itu sebabnya berulang kali Yohanes itu mengatakan eternal life, kehidupan kekal. Karena itulah yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tetapi satu pesan saya rasa ya ketika saya menggumuli bagian ini, satu pesan yang menohok sepertinya Tuhan tuh ingin tegaskan kepada Nikodemus. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melampaui tokoh Musa. Karena sebetulnya bagi Nikodemus, ya tadi kita paham ya, Nikodemus itu pemimpin yang paling tinggi bagi orang-orang Yahudi. Orang seperti Musa itu adalah tokoh iman yang sangat tinggi gitu ya. Karena bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir hanya karena Musa. Dan sampai sekarang itu masih dirayakan hari raya Paskah itu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir karena karyanya Musa. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan, membandingkan karyanya, Tuhan memberikan otoritas terhadap karya yang manusia bisa kerjakan. Dengan kata lain saya pikir-pikir, Tuhan itu memberikan pesan yang tegas, pertama kepada Nikodemus, kemudian kepada kita. Tuhan ingin kita untuk melepas ikatan kita antara kita dengan tokoh-tokoh manusia yang hebat-hebat itu. Manusia memang bisa banyak yang hebat gitu ya. Tetapi kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada tokoh-tokoh itu. Sebab yang datang itu bukan hanya manusia, tetapi 100% Allah juga. Yang datang buat kita itu adalah Kristus yang adalah Allah dan manusia. Karena mungkin tokoh-tokoh iman itu justru mungkin membatasi diri kita untuk menerima wahyu sejati di dalam Kristus. Saya teringat dengan sebuah karya seni yang diciptakan oleh seorang seniman asal Wina, Austria. Yaitu adalah Deborah Sengel. Ini baru-baru ya, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Judul patung ini adalah Wolf Sheep Priest. Patung ini tentang apa? Patung ini adalah gambaran serigala berbulu domba berjubah imam. Jadi sebetulnya kritik pertamanya ini untuk komunitas iman yang berjubah seperti demikian gitu ya. Tetapi segera setelah seni rupa ini muncul, patung ini muncul, menggegerkan dunia gitu ya. Saya lama memandangi patung ini walaupun secara online. Saya pikir ada pesan yang sangat tegas, pesan sangat kuat yang Tuhan ingin berikan. Yang pertama-tama menegur saya pikir jika saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, saya tidak tunduk kepada Tuhan, justru saya tidak menyatakan pesan Tuhan kepada jemaat yang saya layani. Jika saya tidak tunduk hanya kepada Tuhan, saya bisa menarik jemaat yang saya layani untuk melihat saya dan bukan melihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya itu yang Tuhan juga ingin katakan kepada kita semua. Kalau kita pikir-pikir, apa yang manusia butuhkan? Apa yang kita cari? Sesungguhnya yang manusia butuhkan bukanlah sesuatu yang berasal dari dirinya sendiri. Bukanlah sesuatu yang berasal dari dunia. Sebab keselamatan itu datangnya bukan dari manusia. Tetapi keselamatan itu adalah pemberian Allah bagi manusia. Persoalannya adalah apakah kita menyadarinya? Terkadang musuh terbesar bagi kita, benteng tertinggi dalam diri kita, dan yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia mungkin adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, semester ini saya dikejutkan dengan kebenaran Tuhan yang Tuhan singkapkan kepada saya melalui kelas-kelas yang saya siapkan di kampus. Di dalam teologi, Allah itu disebut sebagai Allah yang selalu pro nobis atau for us bahasa Inggrisnya. Yang berarti bahwa Allah kita adalah Allah untuk kita. Seluruh karyanya ia lakukan untuk manusia. Bahkan putra tunggalnya ia berikan untuk siapa? Untuk kita juga, untuk manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita, He gave us stories. Kepada setiap kita, Tuhan memberikan kisahnya kepada kita. Akan tetapi kisah ini tidak bicara soal manusia, tidak. Kisah ini berbicara tentang Allah yang justru mengundang kita masuk ke dalam kisah itu dan tidak menuliskan kisah kita sendiri. Mungkin selama ini kita menuliskan kisah kita sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin ada di antara kita yang kini harus terjebak
di dalam kisah dosa yang sudah melilit. Sementara kisah kita terus ditulis dan tidak bisa dihapus. Mungkin di antara kita yang berusaha untuk merobek kertas itu dan menuliskan ulang kisah itu. Tetapi ternyata selama kita menuliskan dengan tangan kita sendiri, kok akhir ceritanya selalu sama. Untuk itulah Allah memberikan kepada kita kisahnya. Sehingga jika kita ingin menulis ulang kisah kita, maka kita hanya bisa melakukannya dengan menerima kisah yang Allah berikan kepada kita. Jika di antara kita ada yang merasa diri telah hancur dan berdosa, telah melakukan banyak kesalahan di sepanjang hidup ini, maka tidak ada kata terlambat untuk berbalik dan mendekat kepada Tuhan. Sebab seperti perkataan dosen kami yang saya selalu ingat sampai saat ini. Ketika saya masih mahasiswa, dosen saya mengatakan kalimat seperti ini. Saya teringat sampai sekarang gitu ya. Bahwa Tuhan bisa melukiskan garis lurus dengan tongkat yang bengkok. Seberapa hancur diri kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti apa juga yang ditunjukkan oleh Nikodemus. Kisah Nikodemus tidak terhenti hanya pada pasal 3 saja. Nikodemus kembali muncul di ujung dari kisah Kristus ketika ia memutuskan untuk tampil ke publik dan memilih untuk menguburkan Tuhan Yesus. Ini bukan keputusan yang ecek-ecek Bapak Ibu. Dia harus tampil ke publik, artinya dia harus menunjukkan tempat dia berdiri di dalam imannya, bahwa dia tidak lagi percaya kepada Allah yang dipercaya di dalam agama Yahudi. Saat itu dia berdiri bersama dengan Kristus. Saya pikir-pikir dari mana keberanian ini didapatkan oleh Nikodemus. Keberanian ini sepertinya didapatkan ketika Nikodemus menerima kisah yang datangnya dari Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Kristus di pertemuan pertama di dalam Yohanes pasal 3. Dia muncul lagi di pertengahan karya Kristus di sekitar Yohanes pasal belasan gitu ya. Mungkin dia melihat juga karya Tuhan Yesus yang betul-betul menyata di dalam matanya, di depan matanya. Ini anak Allah yang mati di atas kayu salib. Sehingga keputusan berani itu datang ketika dia melihat dan menerima kisah Allah di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah selama ini kita sibuk menuliskan kisah kita sendiri? Di mana Tuhan di dalam kisah hidup kita sampai hari ini? Mungkin ada masuk di dalam kisah itu, tapi mungkin juga terkadang ada di luar dari kisah itu. Maukah kita menerima kedatangannya yang akan menuliskan kisah kita sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita? Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga ketika perayaan Natal nanti menjadi momen Natal yang tidak lewat begitu sia-sia. Tapi menjadi momen di mana hati kita terbuka untuk menerima kedatangan Sang Anak yang turun ke dunia bagi kita. Seperti tempat di sebelah sini ya, palungan. Sebuah palungan mungil yang rapuh, tetapi menampung kedatangan Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Sebab ia adalah pemberian satu-satunya dari Allah yang bisa menolong umat manusia. Kristuslah yang sebetulnya dirindukan oleh semua manusia, satu-satunya yang menjadi sumber dan menyelesaikan semua persoalan bagi manusia. Saudara sekalian, di penghujung tahun ini saya kembali melihat apa yang telah Allah kerjakan dalam diri saya selama 1 tahun ini. Saya pikir satu pembelajaran yang Tuhan berikan bagi saya selama 1 tahun ini itu adalah kesehatan. Saya ingat Desember tahun lalu, Desember 2024, saya dapat kesempatan khotbah di kapel kampus kami dan mengkhotbahkan kisah dari Lukas pasal 2, itu kisah tentang Zakaria. Di sana Zakaria setelah berjumpa dengan malaikat, dia harus bisu selama beberapa waktu. Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal saya mengalami momen bisu selama 1 minggu akibat pasca operasi pita suara. Pengalaman ini menenggur saya dengan keras Bapak Ibu. Saya langsung sadar, ini momen gak boleh terbuang sia-sia. Mungkin sepanjang hidup inilah momen 1 kali seumur hidup gitu ya, operasi pita suara. Maka saya ingat dengan apa yang saya renungkan di dalam Lukas pasal 2 itu. Saya bergegas mengambil sikap seperti Zakaria. Selama 1 minggu itu saya mengambil banyak waktu untuk refleksi dan berdoa. Tuhan ini mau nyatakan apa kepada saya? Dan sepertinya saya mendapatkan suatu teguran keras dari Tuhan.
Selama ini saya adalah pribadi yang suka hal-hal yang menantang, tapi terkadang hal menantang itu mengorbankan diri saya. Jadi tubuh saya terdapat beberapa scars gitu ya, bekas luka dalam tubuh saya nggak bisa hilang gitu ya. Ya, selama ini saya pikir hidup saya, tubuh saya, kesehatan saya itu saya bisa nikmati sendiri untuk hal-hal yang membuat saya senang dan seru atau menantang. Tetapi sepertinya hidup tidak bicara soal diri saya, dan juga dalam refleksi saya hidup tidak bicara soal manusia-manusia lain di sekitar saya. Tetapi di atas segalanya saya perlu menyadari bahwa hidup ini adalah tentang Tuhan yang harus ditampilkan dalam hidup saya. Bahkan ketika tubuh saya gunakan, saya nggak bisa menggunakannya dengan sia-sia. Tapi saya harus gunakan untuk menampilkan Tuhan. Saudara sekalian, dalam kasus saya, Tuhan ingin suara saya digunakan untuk mengabarkan pesan Tuhan melalui pelayanan seperti ini di atas mimbar dan seterusnya. Tetapi pada saat itu ketika saya tidak bisa berbicara, saya harus menunda beberapa pelayanan yang justru itu menghambat pelayanan saya. Dan Tuhan menegur saya dengan sangat keras. Tubuhmu adalah sarana bagi Tuhan untuk menampilkan Tuhan. Dan ini adalah pembelajaran yang sangat besar buat saya di tahun ini. Tuhan mengingatkan kepada saya, hidup kita bukan tentang kita, tapi tentang menyatakan kisah Kristus bagi dunia ini. Sebab Allah begitu amat cinta kepada dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita masing-masing? Maukah kita membuka diri bagi penyataan Allah dalam hidup kita masing-masing? Maukah kita menerima kisah dari Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang sejati? Maka mungkin ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Mari kita berefleksi terhadap kisah hidup kita sampai pada detik ini. Kira-kira Tuhan menuliskan kisah seperti apa saja. Dan temukan cinta kasih Tuhan yang melingkupi kisah hidup kita. Sangat penting saudara sekalian. Kita harus melakukan hal-hal seperti ini. Dan yang kedua mungkin pertanyaan reflektif yang kita bisa bawa pulang. Dan mungkin kita jawab di dalam perenungan pribadi kita. Apakah kita ingin membuka diri untuk menerima kisah Tuhan yang Ia kerjakan melalui Yesus Kristus? Apa jawab kita? Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Silahkan berdoa secara pribadi, mungkin kita ingin menjawab pertanyaan yang tadi ditampilkan di depan. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan Allah kami, sesungguhnya kami merindukan Engkau. Dan setiap perayaan Natal sebetulnya kami menemukan kisah tentang Sang Anak yang turun ke dunia bagi kami semua. Tetapi kami sadar juga bahwa tubuh darah daging kami adalah tubuh yang berdosa, yang selalu membawa kami untuk melihat kepada diri kami sendiri ketimbang melihat kisah Sang Anak itu. Maka di dalam Natal tahun ini kami berharap dan kami berdoa kepadamu. Jika kami begitu amat kuat mengontrol kehidupan kami masing-masing, kiranya Engkau menolong kami untuk melemahkan diri kami. Jika kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, kiranya Engkau menolong kami, sehingga Sang Anak yang turun dari surga bagi manusia, betul-betul bisa hadir di dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kisah Natal menjadi kisah kami. Kami mengambil komitmen untuk masuk di dalam kisah Natal, kisah kedatangan-Mu di tengah dunia ini. Berikan kami kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan, sebab kami sadar kami tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi kami dengan penuh kesadaran kami mengetahui bahwa keselamatan hanya datang daripada-Mu. Tolong kami manusia yang lemah ini Tuhan, yang kami berdoa di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita bersyukur firman yang indah telah diberitakan oleh penginjil Stephen, dan biarlah firman itu bisa tinggal dalam diri kita dan menjadi berakar dan berbuah dalam hidup kita. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui 3 cara. Yang pertama scan QR code yang ada di
depan kursi atau di layar. Yang kedua bisa melalui transfer bank ataupun cash dan memasukkan uang ke dalam amplop lalu memberikannya di kotak yang tersedia di belakang. Dan saat ini mari dalam penuh sukacita dan syukur kita mau terus menyandarkan hidup kita pada lengan yang kekal. Kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Sandar pada Lengan yang Kekal. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku amat tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saya. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman, Dia di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih karena kami bisa memberikan persembahan, dan kami memberikan persembahan ini bukan kami untuk diberkati, tetapi karena kami telah diberkati terlebih dahulu oleh Padamu saja. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini dipakai benar-benar hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, saya silakan kepada Gembala. Terima kasih kepada Guru Injil Stephen yang sudah memberitakan firman Tuhan di KU 1 dan KU 2. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nona yang sudah tadi mempersembahkan pujian solo, ya, baik KU 1 maupun KU 2, dan juga setiap rekan-rekan pada pagi hari ini yang melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan yang memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di dalam kebaktian pada pagi hari ini? Jikalau ada, apakah boleh mengangkat tangan supaya kami boleh menyambut Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Apakah, selamat datang saudari ya, selamat datang ya, bersukacita sekali. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk bisa mengangkat tangan supaya kami bisa sambut Bapak Ibu sekalian? Oke, selamat datang ya, selamat datang, saudara ya. Selamat datang. Ya. Di atas, ada yang baru pertama kali hadir. Selamat datang Ibu ya. Sungguh mengucap syukur ya, bersama-sama pagi hari ini kita bisa beribadah. Kami sangat bersukacita dan merindukan minggu-minggu yang akan datang terus boleh bersama-sama beribadah dengan kami ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tahun 2025 itu mempersembahkan bunga mimbar ya. Jadi terima kasih, mimbar kita setiap minggu selalu indah dengan bunga-bunga yang cantik ya. Tahun 2026 juga kami tetap membuka kesempatan untuk Bapak Ibu boleh ikut berbagian dalam persembahan bunga mimbar. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk mau ikut persembahan untuk bunga mimbar, dapat nanti menghubungi staf tata usaha gereja kita ya. Kemudian Bapak Ibu, tanggal 24 Desember berarti ini hari Rabu depan ya.
kita akan mengadakan ibadah malam Natal itu pukul 5 sore ya. Jadi mohon diperhatikan waktunya pukul 5 sore kita akan mengadakan ibadah malam Natal, dan tanggal 25 kita akan mengadakan ibadah Natal itu pukul 9 pagi ya. Merindukan kita boleh bawa keluarga kita untuk boleh ya bersama-sama merayakan Natal di tempat ini ya. Satu hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah mohon untuk Bapak Ibu tidak membawa tas-tas yang besar atau ransel-ransel begitu ya. Ya ini untuk proses keamanan kita begitu ya. Nanti memang dari panitia sudah menyampaikan itu tanggal 24, 25 kalau yang ada nanti akan ada pemeriksaan untuk tas-tas itu ya. Kalau bisa tidak usah bawa yang besar-besar ya Bapak Ibu, nanti malah orang ini ada apa gitu ya nanti sehingga walaupun ya tentunya kita bersukacita menyambut Bapak Ibu datang, tapi kita tentunya tetap walaupun kita bersyukur keadaan kita aman-aman tetap kita harus waspada ya. Kemudian untuk kebaktian tahun baru kita akan adakan tanggal 1 Januari di GKY Mangga Besar pukul 10 pagi. Kita akan bersama-sama seluruh jemaat dari GKY yang lain akan berkumpul mengadakan kebaktian tahun baru ya. Di dalam kebaktian tahun baru juga biasanya nanti ada perjamuan kudus, mungkin kita bisa persiapkan hati kita, mengundang kita jemaat-jemaat untuk bisa hadir bersama-sama, kita bersekutu dengan GKY yang lain ya. Demikian Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta kita di dalam bentuk rekaman. GKY Peduli Korban Bencana Banjir Sumatera. Pelayan firman Tuhan dari GKY, Gereja Kristus Yesus yang dari Medan dan Jakarta, itu merasakan berat penderitaan yang kita rasakan. Doakan ini menjadi berkat. Amin. Saling mengasihi, saling mendorong, saling menguatkan satu sama lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, selama 2 minggu kita sudah mengumpulkan persembahan untuk bantuan bagi korban banjir yang di Sumatera Utara, Aceh maupun yang di Sumatera Barat ya Bapak Ibu. Juga bersama-sama GKY yang lain sudah dikumpulkan di sinode dan kita lihat sinode sudah menyalurkan bantuan-bantuan itu. Dan saya percaya apa yang sudah kita berikan itu menjadi berkat, sangat menjadi berkat bagi para korban bencana banjir itu ya. Sangat bersukacita kita boleh mengambil bagian di dalam beban-beban yang masyarakat Indonesia yang mengalami bencana tersebut ya. Puji Tuhan ya, Tuhan berkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Immanuel. Immanuel,
kita, namanya Immanuel. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Jikalau kami melihat perjalanan tahun 2025 ini Tuhan, kami sebentar lagi akan melewatinya. Kami boleh melihat di dalam perjalanan 2025 ini Tuhan, ada pergumulan-pergumulan yang kami alami. Bahkan ada tangisan, ada jeritan hati, ada kekhawatiran. Tetapi satu hal yang kami syukuri Tuhan, bahwa kami boleh bertahan sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu, dan kami melihat Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, kami bersukacita Tuhan. Kami juga bersyukur untuk banyak hal yang Kau juga berikan bagi kami. Di situ ada sukacita, ada tawa, ada kekuatan yang Kau berikan. Kami sungguh Tuhan berterima kasih dan mengucap syukur. Dan biarlah apa yang sudah Engkau kerjakan terus menanamkan kepada kami. Kalau Engkau sudah pimpin kami di tahun 2025, Engkau akan pimpin kami di dalam langkah-langkah kehidupan kami, terutama memasuki tahun 2026 Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kekuatan dan kuasa itu Tuhan, terus akan memegang kehidupan kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Karena itu arahkan hati kami, arahkan iman kami untuk terus menempatkan dan meletakkan Engkau sebagai sandaran hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna, anugerah yang berkelimpahan di dalam Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pimpinan, pertolongan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.